NIM 18000180021, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian kompetensi PRPL saya, yang dimana presentasi tersebut didapatkan dari tugas pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4 yang telah saya laksanakan. Oke, penasaran dengan presentasi saya? Mari kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita masuk ke presentasi kita pada kali ini, yaitu dimana presentasi ini untuk melengkapi ujian kompetensi 1 untuk mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 18000180021, kelas A Teknik Informatika. Untuk tugas 1A, yaitu mengenai pendaftaran WA Group PRPL 2020, di mana pada tugas ini kita selaku mahasiswa disuruh oleh dosen pengampu kami untuk melakukan pendaftaran melalui WA Group PRPL 2020 dengan melakukan screenshot bukti bahwa kita telah bergabung dalam tautan tersebut dengan menggunakan bantuan teman atau orang-orang sekitar dengan memberikan bukti hasil screenshotan bahwa kita telah bergabung dengan menggunakan akses, di mana kita bisa mengakses grup ini menggunakan akses s.id/WAGPRPL2020. Di gambar slide ini saya sudah memiliki bukti screenshot di mana saya telah bergabung dalam grup PRPL 2020. Kemudian untuk tugas yang ke 1B itu ada pendaftaran mailing list PRPL 2020, di mana kita disuruh untuk melakukan pendaftaran mailing list PRPL 2020 untuk melakukan konsultasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme pembelajaran pada saat PRPL berlangsung. Nah, untuk mendaftar di mailing list, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus login dulu ke akun webmail kita, ke akun webmail UAD yang telah disediakan oleh pihak UAD terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita login, masuk ke link yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu di https://groups.google.com/stevewade/acid/forum PRPL 2020. Setelah bergabung, maka kita telah masuk ke mailing list tersebut. Kemudian untuk tugas yang ke-1C itu ada pendaftaran GitLab, di mana cara pendaftaran itu sangat gampang, di mana kita yang pertama tuh kita masuk ke GitLab-nya dulu, www.gitlab.com, kemudian kita klik menu registrasi. Setelah itu nanti akan muncul gambar seperti ini, dan kita mengisi semua data kebutuhan yang untuk dilakukan pendaftaran. Kemudian setelah itu, setelah berhasil melakukan pengisian data, kita klik submit register, maka kita telah terdaftar menjadi anggota di GitLab. Dan bukti bahwa kita telah terdaftar yaitu seperti gambar di bawah, ada keterangan bahwa saya telah bergabung, Muhammad Aldi Saputra telah bergabung dalam GitLab. Kemudian untuk tugas yang ke 1D itu ada pendaftaran akun di blog uad.ac.id, di mana kita disuruh untuk melakukan pendaftaran akun ke dalam form yang telah disediakan oleh dosen pengampu. Mekanisme caranya yaitu yang pertama kita mengisi seluruh perintah daftar di form, tak lupa juga kita menggunakan webmail. Kemudian setelah kita mengisi daftar di form, terus kita akan melakukan pengiriman data dan menunggu sampai pihak Biskom untuk memverifikasi dan menyiapkan blok yang kita ajukan. Setelah login, dosen pengampu menyuruh mahasiswa untuk mengisi keterangan bahwa telah melakukan pendaftaran dengan keterangan sebagai berikut, bahwa kita telah mengisi form. Seperti itu. Kemudian untuk yang tugas 2A itu ada persiapan peralatan dan pengembangan. Di situ ada membahas tentang spesifikasi laptop yang digunakan itu apa. Di sini dalam soal dari dosen pengampu, untuk standar spesifikasi laptop itu standar programming minimal RAM-nya 4 GB, prosesornya 1 GHz. Untuk mobile programming disarankan untuk minimalnya 2 kali lipat dari standar programming untuk spesifikasinya. Nah, di sini saya menggunakan laptop Lenovo F330 141KB. Ada spesifikasinya yaitu ini jenis produknya notepad atau laptop, prosesornya Intel Core i5
dengan prosesor 1,60 GHz dengan memori 4 GB DDR4, kemudian kapasitas penyimpanan 1 TB, ukuran layar 14 inci, dan layar sentuh tidak ada, terus beratnya 9 kg. Dan laptop saya ini termasuk dalam standar programming, yaitu minimal RAM 4 GB dan prosesor 1 GHz. Nah, karena peralatan pengembangan ini ada dua macam, yaitu aplikasi web programming sama mobile programming, tapi karena saya akan menggunakan aplikasi web programming, maka hal yang saya butuhkan itu apa-apa saja aplikasi yang saya butuhkan untuk web programming, yaitu yang pertama adalah SAM. SAM ini adalah software aplikasi pengembangan yang digunakan untuk pengembangan website berbasis PHP dan juga sebagai server untuk lokal dalam pembuatan database dengan MySQL. Jadi SAM ini berfungsi sebagai server dari web itu sendiri nantinya, yang berperan sebagai local host pada website kita nanti. Kemudian untuk aplikasi selanjutnya yaitu kita perlu yang namanya web browser. Untuk membuka aplikasi web nantinya kita memerlukan namanya web browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai web browser saya. Yang dimana Google Chrome ini menjadi salah satu web browser yang sangat digemari oleh banyak orang ya. Jadi kita menggunakan Google Chrome aja. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pemasangan aplikasi editor. Nah, di sini saya bisa menggunakan Sublime Text. Sublime Text bisa digunakan untuk aplikasi editor untuk mengcoding program, karena Sublime Text ini termasuk aplikasi yang ringan dan mudah untuk digunakan. Kemudian juga saya menggunakan Visual Code. Ini adalah sebuah text editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multi-platform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Kemudian untuk tugas yang 2B itu ada pendaftaran project. Jadi setelah kita melakukan semua tahap-tahapan sebelumnya, di sini kita melakukan pendaftaran project, di mana pada hasilnya nantinya kita ingin menciptakan sebuah aplikasi. Nah, dari sini kita disuruh oleh dosen pengampu untuk mendaftarkan project apa yang kita inginkan untuk dipresentasikan nantinya pada pertemuan akhir. Nah, di sini untuk langkah-langkah pendaftarannya itu mahasiswa harus login dulu dengan webmail. Kemudian setelah itu mahasiswa akan mengisi form pendaftaran aplikasi yang ingin diajukan kepada dosen pembimbing melalui form. Setelah itu kami selaku mahasiswa akan menunggu ACC dari Bapak. Jika Bapak berkenan, maka Bapak akan memberikan keterangan bahwa kalau hijau itu adalah lanjutkan, merah itu bahwa sana harus diganti karena sudah diambil oleh orang lain, kemudian keterangan warna kuning itu yang artinya revisi atau ruang lingkup harus dipersempit atau diperluas. Kemudian untuk yang abu-abu itu adalah kalau inputan mahasiswa itu melakukan inputan yang double. Nah, di sini saya sudah memberikan bukti. Nah, di sini saya mendapatkan ACC oleh Bapak dosen pengampu untuk aplikasi, yaitu dengan judul aplikasi toko kelontong. Jadi pada saat ini, maka setelah di ACC, saya akan membuat aplikasi toko kelontong sampai dengan jadi. Untuk tugas yang ketiga, kita ada pembuatan project di GitLab dan invite Ali Tarmuji. Nah, untuk langkah untuk membuat project di GitLab, kita yang pertama itu adalah login terlebih dahulu ke gitlab.com. Kemudian kita klik menu project, terus kita klik new project, lalu kita berikan nama projectnya sesuai dengan ketentuan dalam soal, yaitu TA PRPL 2020 kelas NIM judul inisialisasi aplikasi. Di sini aplikasi saya adalah toko kelontong. Kemudian create repository lalu project selesai dibuat. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini ketika aplikasi project telah selesai di create. Kemudian untuk melakukan perekrutan member, kita masuk ke menu setting, lalu kita memilih menu member, lalu kita masukkan nama akun yang ingin direkrut. Dalam hal ini kita akan merekrut Bapak Ali Tarmuji dengan username GitLab-nya yaitu @alitarmuji untuk bergabung bersama kita sebagai developer. Kemudian untuk pemasangan Git client di laptop atau plugin di Git editor, kita di sini menggunakan Smart Git untuk Git-nya, untuk aplikasi Git-nya, di mana untuk melakukan clone atau penghubungan ke
ke repository project kita yang ada di GitLab, itu pertama install dulu SmartGit-nya, terus masuk ke dalam aplikasi SmartGit, kemudian kita klik menu repository, lalu kita klik clone, kemudian akan muncul tab baru. Nah, di situ kita akan mempastekan atau mengcopy pastekan URL repository kita yang ada di dalam project GitLab. Setelah di copy, terus kita klik next sampai dengan proses repository clone selesai. Nanti ketika selesai akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa Git kita sudah terhubung dengan project dalam GitLab kita. Adapun untuk text editornya sendiri untuk melakukan penghubungan ke project GitLab kita, yang pertama itu kita buka dulu, kita install dulu Visual Code-nya, terus kita masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian ketika masuk di aplikasi Visual Code, tampilan awalnya akan seperti ini. Terus kita klik menu clone repository, lalu akan muncul tab baru. Di situ kita akan mengcopy pastekan URL repository project kita dalam GitLab. Setelah itu kita oke, maka akan muncul data dalam repository di GitLab kita. Untuk melakukan commit data, commit file itu pilih data mana yang ingin di-commit dalam GitLab project nantinya. Terus kita klik tanda centang dalam lingkaran merah ini, commit, dan untuk melakukan push data, mengirim data ke GitLab-nya kita tekan icon titik 3, terus kita klik push untuk melakukan push data ke GitLab project kita. Dan untuk tugas yang keempat itu ada tentang menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Dalam tugas ini, seperti tugas 2 sebelumnya, saya telah memilih project yang ingin saya kerjakan, yaitu toko aplikasi kelontong. Jadi di sini saya akan menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi toko kelontong. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan perangkat keras, di mana untuk spesifikasi minimal untuk seorang pengembang developer, yaitu saya sendiri, saya menggunakan spesifikasi laptop sebagai berikut, yaitu prosesor Core i5, RAM-nya 4GB, kapasitas penyimpanannya 1 TB, layar monitornya 14 inci, dan resolusi layarnya 1366x768. Dan untuk spesifikasi dari perangkat keras dari sisi kliennya, untuk spesifikasi klien kita tidak memerlukan spesifikasi yang besar, dikarenakan klien cukup memiliki notepad atau memiliki notebook atau laptop dengan spesifikasi apapun, maka mereka bisa membuka aplikasi toko kelontong tersebut. Kemudian untuk analisis yang kedua, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Dari sisi pengembang atau developer sendiri itu membutuhkan beberapa software. Yang pertama adalah sistem operasi. Di sini saya akan menggunakan sistem operasi Windows 10 Pro. Kemudian kita akan menggunakan juga web browser untuk menampilkan aplikasinya nanti, di mana di sini saya bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian kita juga membutuhkan web server. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi SAM untuk melakukan sebagai server nantinya pada aplikasi kita. Kemudian kita juga membutuhkan text editor, yaitu untuk untuk melakukan coding program, di mana saya menggunakan Visual Studio dan juga Sublime Text. Kemudian untuk software untuk dari sisi kliennya, ini software yang dibutuhkan sama klien itu hanyalah web browser, karena nantinya mereka akan membuka aplikasi kita di web browser. Maka mereka bisa memiliki web browser apapun, seperti Google Chrome bisa, Mozilla Firefox bisa, dan apapun web browser lainnya. Kemudian untuk dari sisi aplikasi yang dikembangkan, sudah jelas bahwa aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi web, di mana aplikasi web ini dapat dikembangkan untuk publik atau bisa diakses oleh semua orang. Kemudian untuk analisis kebutuhan database, yang ketiga, itu yang pertama adalah untuk database-nya, perancangan data sendiri. Untuk ERD-nya, kita di sini terlihat pada gambar bahwa data supplier nantinya akan menyuplai data barang. Kemudian barang memiliki kategori dan barang dapat melakukan transaksi, seperti itu. Nantinya kalau kita lihat di data supplier dan juga data barang, ini adalah relasi many to many atau dari banyak ke banyak. Nah, dari hasil many to many tersebut akan menghasilkan sebuah tabel baru yang bernama data supply, di mana akan dicatat tanggal supply-nya tanggal berapa, jumlah supply-nya, dan juga total bayar supply-nya.
Kemudian untuk analisis kebutuhan database di PHP-MyAdmin-nya, saya telah membuat database toko kelontong. Ada beberapa tabel. Yang pertama tabel barang, meliputi ID barang, ID kategori, nama barang, harga, stok, dan juga gambar produk. Nah, di sini ID barang berperan sebagai primary key dalam tabel tersebut. Sedangkan untuk ID kategori itu berfungsi sebagai foreign key atau kunci tamu, yang dimana ID kategori ini diambil dari tabel kategori. Kemudian ada data yang kedua yaitu supplier, di mana supplier ini meliputi ID supplier, nama supplier, jalan rumah, alamat, nomor HP, dan email. Nah, di mana ID suppliernya berlaku sebagai primary key. Kemudian ada data supply, yaitu hasil dari many-to-many antara barang dan juga supplier, menghasilkan data supply yang dimana ada ID supply, ID barang, ID supplier, tanggal, dan juga jumlah supply. Nah, ID supply berperan sebagai primary key dalam data supply, kemudian ID barang dan ID supplier itu berfungsi sebagai foreign key atau kunci tamu. Kemudian untuk data selanjutnya itu adalah data kategori. Data kategori itu meliputi ID kategori dan juga nama kategori, di mana ID kategori berperan sebagai primary key-nya. Kemudian untuk data selanjutnya yaitu transaksi, di mana ada ID transaksi, ID barang, jumlah beli, total bayar, dan juga tanggal pembayaran. Di sini ID transaksi berfungsi sebagai primary key dalam tabel transaksi, dan ID barang berfungsi sebagai second key dalam transaksi. Kemudian ada satu lagi tabel, yaitu tabel pengguna, yang digunakan sebagai login, di mana untuk data ini agar dapat menampung siapa-siapa saja yang bisa login pada aplikasi toko kelontong. Seperti itu. Itu meliputi ada ID pengguna, nama pengguna, username, dan juga password, di mana ID pengguna berlaku sebagai primary key-nya. Masuk pada analisis yang keempat, yaitu analisis kebutuhan prosedur. Di sini saya memaparkan suatu proses bisnis dalam toko kelontong, di mana proses bisnis ini dimulai dari pemilik. Pemilik akan memesan barang yang dimana ketika barangnya habis stok, dia akan memesan barang tersebut. Kemudian akan dikirimkan ke supplier, dan supplier menerima permintaan barang tersebut, lalu mereka akan melakukan pemrosesan data. Setelah mereka melakukan pemrosesan data permintaan, kemudian mereka akan memasok barang tersebut ke pemilik, dan pemilik menerima barang pasok tersebut dan menjual barang tersebut di tokonya, menjual barang yang telah dipasok ke dalam tokonya. Kemudian pembeli akan memilih barang tersebut, dan jika pembeli berkenan, mereka akan membeli barang tersebut, lalu mereka akan mendapatkan struk bayar, dan proses bisnis selesai. Seperti itu. Ini untuk analisis kebutuhan prosedurnya. Dari segi sistem kerjanya, seperti pada pemaparan sebelumnya. Kemudian untuk analisis yang keenam, yaitu analisis kebutuhan dokumentasi, di mana yang pertama ada dokumentasi analisis aplikasi toko kelontong. Di sini untuk dokumentasi analisis aplikasinya itu kami membutuhkan ada beberapa tampilan. Yang pertama ada tampilan menu login, ada tampilan awal home, tampilan daftar barang yang dijual beserta kategorinya, kemudian ada tampilan menu pembayaran barangnya nantinya, kemudian ada tampilan data supplier dan barang yang ingin disuplai, terus ada tampilan alamat dan kontak toko kelontongnya, sama tampilan struk pembayaran pembeli. Seperti itu. Untuk desainnya sendiri itu seperti gambar. Untuk loginnya akan seperti ini. Kita membutuhkan sebuah input, di mana kita membutuhkan username dan passwordnya agar mereka bisa login ke dalam Alu kelontong nantinya. Ini adalah desain loginnya seperti ini. Kemudian untuk menu home-nya, desainnya akan seperti ini. Dan kotak-kotak 4 ini nanti akan diberikan gambar. Kemudian akan diberikan gambar dan diberikan keterangan bahwa ini adalah data supplier, di sini adalah data barang, di sini adalah data input penjualan, seperti itu. Jadi ibaratnya ini adalah menu nanti yang akan masuk ke dalam halaman-halaman datanya, seperti itu. Kemudian untuk dokumentasi input-outputnya, desain input-outputnya seperti ini. Outputnya akan tampil seperti ini contohnya. Jadi akan ada tabel, kemudian ada pencarian, dan juga ada data yang ditampilkan. Dan untuk inputannya adalah kita menggunakan form, terus nanti akan seperti ini bentukannya. Terus nanti dia akan dilakukan input dan disimpan ke dalam database. Seperti itu untuk dokumentasi desain. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, apakah presentasinya bermanfaat untuk kalian? Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.